Tauhid Metafisik Channel, update video terbaru dan bantu kembangkan channel ini dengan mengklik lambang merah subscribe dan lonceng notifikasi gratis. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam second channel Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video Karomah Mbah Thohir Bungkuk, Guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Menurut Kiai Haji Maskur bahwa Mbah Thohir merupakan guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari selain Syekhona Khalil Bangkalan. Kiai Maskur pernah suatu kali sowan ke Hadratus Syekh di Tebu Ireng. Sebelum meneruskan perjalanan ke Jakarta dipanggil Bung Karno untuk rapat BPU PKI menjelang kemerdekaan RI. Dalam percakapan dengan kakek Gus Dur itu, Kiai Maskur ditanya, "Panjenengan dari mana?" Begitu dijawab, "Bungkuk, Singosari." Maka Hadratus Syekh kembali bertanya kepada Kiai Haji Maskur, "Apanya Mbah Thohir?" Setelah Kiai Maskur menjelaskan hubungannya sebagai keluarga Kiai Haji Thohir, maka Hadratus Syekh mengatakan ke Kiai Maskur, "Mbah Thohir menika guru kulo," yang bermakna Mbah Thohir guru saya. Pernyataan ini diulang ketika Kiai Maskur sowan lagi ke Tebu Ireng menjelang wafatnya Hadratus Syekh pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Mbah Thohir Bungkuk merupakan menantu Mbah Hamimuddin, seorang prajurit Pangeran Diponegoro yang lari ke Jawa Timur pasca Perang Jawa, yang kemudian membabat alas di daerah Bungkuk, Singosari. Sedangkan Mbah Thohir Bungkuk sendiri berasal dari Bangil, Pasuruan, dan masih memiliki terah Sunan Ampel. Awal penyebutan istilah bungkuk terjadi ketika Mbah Hamimuddin mengajarkan Islam di sini. Cara bersembahyang yang membungkuk menyebar ke masyarakat sekitar. Cara bersembahyang yang demikian itu tentu saja aneh bagi masyarakat sekitar yang kala itu banyak menganut agama Hindu. Akhirnya pesantren ini terkenal dengan sebutan Pondok Bungkuk hingga saat ini. Bahkan nama jalan menuju ke pesantren pun dinamai Jalan Bungkuk. Sepeninggal Mbah Hamimuddin, Mbah Thohir berubah peran menjadi pengasuh dan pemimpin pesantren yang karismatik dan disegani banyak pihak, termasuk Belanda. Perkembangan pesantren semakin pesat dan terkenal sampai ke berbagai wilayah di Indonesia. Mbah Thohir terkenal cukup selektif dalam menerima calon santri yang akan belajar di pondok pesantren Bungkuk. Mbah Thohir memilih sendiri santrinya. Beliau meminta calon santrinya agar istikharah, sama seperti yang dilakukan juga oleh beliau. Hasil istikharah inilah yang akan menentukan diterima atau tidak untuk belajar di Bungkuk. Tentu saja ini menjadi daya tarik khusus bagi para calon santrinya. Dan inilah karomah-karomah Mbah Thohir Bungkuk. Yang pertama dikisahkan oleh Kiai Haji Munsif, cucu Mbah Thohir. Konon saat Mbah Hamimuddin mencarikan jodoh untuk putri bungsunya yang sudah balik, beliau meminta salah satu menantunya yang bernama Abdullah agar bertirakat selama 40 hari agar mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
juga ritual khusus di sebelah kanan bagian tiang masjid, sisi timur laut. Tirakat berupa puasa 40 hari ini berhasil. Harimau yang tampak pada istikharah Abdullah ternyata bukan sekedar bunga tidur. Abdullah menyampaikan kepada Mbah Hamimuddin bahwa dirinya melihat seekor harimau yang berjalan dari arah utara. Lalu Mbah Hamimuddin memerintahkan Abdullah untuk mencarinya sampai ketemu. Abdullah bergegas ke utara naik kereta api. Sampai di stasiun Bangil, Abdullah dihampiri seorang pemuda yang sedang membawa kitab. Mereka bersalaman lalu berbincang-bincang seolah sudah kenal lama, padahal baru pertama ketemu. Pemuda ini berkata, "Saya Thohir." "Mau kemana?" tanya Abdullah. "Mau ke Singosari," jawabnya singkat. Lalu keduanya pergi ke Singosari. Rupanya keduanya telah berinteraksi sebelumnya melalui telepati. Keduanya ingin bertemu dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya mereka pun bertemu juga. Sesampainya di Bungkuk, Thohir muda hanya mengelilingi Bungkuk dan berkata, "Saya sudah cocok." Lalu dia langsung kembali ke Pasuruan tanpa menemui Mbah Hamimuddin sama sekali. Memang agak unik. Tidak lama Thohir muda kembali ke Singosari menemui Abdullah. Baru kemudian Abdullah mengantarnya menemui Mbah Hamimuddin. Abdullah memperkenalkan Thohir muda kepada mertuanya. Singkat cerita, akhirnya Thohir muda menikah dengan putri Mbah Hamimuddin yang bernama Siti Hindun Murtosiah. Dari pernikahan ini beliau dikaruniai anak, yaitu Fatma, Nawawi, Ummu Kulsum, Halimah, Zainab, dan Nahrawi. Karomah yang kedua adalah sejak Masjid At-Thohiriyah di Bungkuk berdiri, ada 4 pilar tiang penyangga yang terbuat dari kayu jati masih utuh hingga sekarang. Tapi kondisi masjid sekarang sudah sangat bagus, tidak seperti awalnya. Ini karena mengalami 3 kali pemugaran. Nah, dari masjid inilah menurut cerita dari mulut ke mulut, Mbah Thohir bisa melihat Ka'bah. Barangkali saja dulu ini terjadi untuk menepis keraguan warga tentang arah kiblat, apakah sudah benar-benar menghadap ke Ka'bah. Inilah kisah yang jamak diketahui para santri dan warga masyarakat sekitar hingga sekarang. Kisah yang mirip dengan kisah Mbah Bolong yang ada di kompleks Makam Sunan Ampel, Surabaya. Karomah yang ketiga adalah suatu ketika hama wereng menyerang tanaman padi warga sekitar. Mbah Thohir pun tergerak untuk turun membantu. Tapi yang dilakukan beliau tak seperti umumnya warga. Beliau berjalan mengelilingi sawah sambil mengajak padi-padi yang terserang hama itu untuk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, gagal panen pun terhindarkan. Dan karomah yang keempat adalah kisah karomah Mbah Thohir yang juga di luar nalar manusia. Kisah ini diutarakan oleh salah satu alumni Pondok Bungkuk bahwa dirinya pernah memperoleh cerita tentang karomah Mbah Thohir. Suatu ketika ada santri utusan dari Syekhona Khalil Bangkalan yang berkunjung ke Bungkuk. Santri itu membawa pesan penting. Mbah Thohir memberinya sepotong ruas bambu, tapi syaratnya tidak boleh dibuka di perjalanan. Santri utusan dari Bangkalan Madura itu bergegas pulang. Di perjalanan dirinya penasaran. Singkat cerita, santri ini agak beling. Dia membuka bumbung dari bambu itu. Betapa kagetnya seketika dari dalam bumbung itu keluar sapi. Dirinya pun menceritakan hal tersebut ke banyak orang dan akhirnya cerita tersebut menyebar sampai sekarang. Entah benar atau tidak kisah ini, yang pasti layak menjadi renungan bahwa apapun itu pastilah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan masih banyak lagi karomah-karomah Mbah Thohir Bungkuk yang lain, termasuk yang masyhur tentang suasana antusias masyarakat saat menyaksikan Mbah Thohir berangkat haji.
Masyarakat sekitar Singosari, bahkan hingga sepanjang perjalanan beliau sampai Surabaya, berjejal memenuhi jalan. Mereka ingin sekali menyaksikan langsung keberangkatan Mbah Thohir pergi haji. Pergi haji kala itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Jadi keberangkatan itu mengundang antusias warga dan membuat Belanda kalang kabut, tak bisa mengatur warga yang berjubel. Terlepas dari semua itu, siapa yang menggerakkan hati semua orang untuk hadir? Tentu saja Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lamu bishawab. Terima kasih sudah menonton video second channel Tauhid Metafisik ini tentang karomah-karomah Mbah Thohir Bungkuk, Guru Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Semoga video ini berkah, bermanfaat. Dan jangan lupa dukung channel ini untuk mengembangkan dan klik tombol merah subscribe gratis dan lonceng notifikasi gratis, tidak ada ruginya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.